Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Razima Romaito dengan NIM 2230106037. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi sel. Baiklah, yang dimana komunikasi sel adalah interaksi antara satu sel dengan sel yang lainnya ataupun antara sel dengan lingkungannya. Tujuannya agar setiap organ tubuh kita dapat menjalankan tugasnya sehingga dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Baiklah, perkembangan persinyalan sel itu, persinyalan sel berkembang pada awal sejarah kehidupan. Contohnya, Saccharomyces cerevisiae yang telah diteliti oleh para ahli bahwa sel ragi pada Saccharomyces cerevisiae menggunakan sinyal kimiawi untuk mengidentifikasi jenis pasangan yang berlawanan dan mengawali proses perkawinan. Terdapat dua jenis tipe pasangan yang disebut A dan Q. Materi selanjutnya itu jenis-jenis komunikasi sel. Jenis-jenis komunikasi sel itu ada dua. Yang pertama, komunikasi antar sel intercellular signaling. Yang kedua, komunikasi dalam sel intracellular signaling. Intracellular signaling yang komunikasi antar sel itu sistem penghantar informasi atau signal dari sel yang satu ke sel yang lain atau di dalam sel itu sendiri untuk melakukan aktivitas dan fungsi koordinasinya. Yang kedua, komunikasi dalam sel intracellular signaling. Artinya, kelangsungan hidup sel atau organisme hemostasis sel normal, perkembangan dan pembelahan sel, perbaikan jaringan dan sistem imunitas. Intracellular signaling itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, komunikasi kontak langsung. Yang kedua, persinyalan prakrin. Yang ketiga, persinyalan sinaptik. Yang keempat, persinyalan endokrin. Intracellular signaling, yang pertama tadi komunikasi kontak langsung. Artinya, sel-sel yang berdekatan harus membuat kontak fisik untuk meneruskan informasi atau signal. Sel hewan dan sel tumbuh komunikasi dengan kontak langsung memiliki sel conjunctions yang secara langsung menghubungkan sitoplasma dengan sel sebelahnya. Yang kedua, pada signal lokal pada sel hewan dapat berkomunikasi melalui interaksi antar molekul yang menonjol dari permukaan sel. Yang kedua tadi itu adalah prakrin signaling. Artinya, yang pertama, molekul pembawa signal dihasilkan oleh sel tertentu dan dilepaskan ke lingkungan sekitar. Yang kedua, sel target letaknya berdekatan, dirusak oleh enzim ekstraseluler. Contohnya itu seperti epinefrin dan norepinefrin, estrogen oleh sel ovari. Yang ketiga itu tadi endokrin signaling. Artinya, dihasilkan oleh sel tertentu dan dilepaskan melalui sirkulasi sistematik aliran darah. Sel targetnya terletak jauh, contohnya pada hormon pertumbuhan EGF dan PDGF, insulin, yang ketiga tiroid, yang keempat estrogen, yang keempat progesteron. Selanjutnya didistribusikan dalam bentuk bebas atau terikat dengan protein seperti globulin, triroksin, kortikosteroid. Yang kedua, albumin, aldosteroid. Yang keempat tadi yang terakhir yaitu synaptic signaling. Ciri-cirinya seperti syaraf yang teraktivasi akan memicu pelepasan neurotransmitter pada akson terminal. Sel target adalah postik sinaptik syaraf berikutnya, contohnya pada dopamin, norepinefrin, serotonin, gamma aminoin, dan butyric acid. Materi selanjutnya itu tahapan komunikasi sel yang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama penerima, yang kedua transduksi, dan yang ketiga respon. Proses komunikasi sel dibagi menjadi 3 tahap tadi. Yang pertama artinya itu penerima reseption, merupakan pendeteksian sinyal yang datang dari luar sel oleh sel target. Sel kimiawi terdeteksi apabila sinyal itu terikat pada protein seluler.
biasanya pada permukaan sel yang bersangkutan. Yang kedua yaitu transduksi, diawali dengan pengikatan molekul sinyal mengubah protein reseptor. Tahap transduksi ini mengubah sinyal menjadi sesuatu yang bentuk dapat menimbulkan respon seluler spesifik. Pada sistem Sturt-Harlan, pengikatan epinefrin ke bagian luar protein reseptor dalam membran plasma sel hati berlangsung melalui serangkaian langkah untuk mengaktifkan glikogen fosforilase. Yang ketiga yaitu respon. Pada tahap ketiga persinyalan sel, sinyal yang transduksi akhirnya memicu respon seluler spesifik. Respon ini dapat berupa hampir seluruh aktivitas seluler seperti katalisis, atau suatu enzim, penyusunan ulang sitoskeleton, atau pengaktifan gen spesifik di dalam nukleus. Molekul sinyal, materi yang selanjutnya yaitu molekul sinyal terikat pada protein reseptor menyebabkan protein berubah bentuk. Kenapa bisa begitu? Sel yang menjadi target sinyal kimiawi tertentu memiliki molekul yang berupa protein reseptor yang akan mengenali molekul sinyalnya. Molekul sinyal ini berperilaku seperti ligan, yaitu istilah untuk molekul kecil yang terikat secara spesifik pada molekul yang lebih besar. Pengikatan ligan ini menyebabkan protein reseptor mengalami perubahan konfirmasi atau berubah bentuk. Materi selanjutnya itu macam-macam reseptor yang membantu proses komunikasi sel. Macam-macamnya itu seperti yang pertama, reseptor yang mempunyai koneksi dengan ion channel. Artinya membuka atau menutup secara singkat sebagai jawaban atas pengikat suatu neurotransmitter. Yang kedua, reseptor yang mempunyai koneksi dengan G-protein. Artinya mempunyai ligand reseptor GPLR. Makna G-protein pada reseptor ini adalah sebagai molekul intermediate. Ketika ligand berikatan dengan reseptor akan membentuk reseptor kompleks G-protein, kemudian diaktifkan dan selanjutnya berikatan dengan efektor enzim. Dalam hal ini akan mengaktifkan enzim dalam sel. Yang ketiga, itu reseptor yang mempunyai koneksi dengan tirosin kinase. Artinya, reseptor tirosin kinase merupakan reseptor untuk faktor pertumbuhan. Reseptor kinase juga merupakan reseptor membran yang melekat fosfat ke tirosin protein. Baiklah, sekian presentasi penjelasan tentang komunikasi sel tersebut. Jika ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang, terutama kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.